Kenapa? Karena emang ini cuma proyek pencitraan, ya, proyek pencitraan dan proyek untuk cari uang. Ya, jadi kalau program atau proyek rumah DP 0 rupiah itu sejak awal memang sudah banyak kritik, ya, kritik dan juga apa istilahnya tanggapan-tanggapan mempertanyakan program tersebut, ya. Pertama gini, proyek ini atau program ini tidak realistis. Kan dia mau sasar 0 rupiah untuk warga miskin. Tapi setelah kami hitung-hitung, nggak mungkin orang miskin bisa masuk di proyek itu. Kenapa? Minimal pendapatannya itu 4,5 juta per bulan. Bayangin, orang miskin mana di Jakarta yang pendapatannya bisa 4,5 juta per bulan? Itu pertama. Kedua, ya, banyak masalah, ya, masalah persiapan. Apa itu pengadaan tanahnya? Ya, sampai tahun kedua itu kami tidak menemukan pembangunan tersebut. Justru kami mendapatkan ada indikasi persoalan pidana di sana. Ya, pertama waktu itu kan proyeknya mau dibangun di daerah Pondok Kopi, ya, Pondok Kopi atau Pondok Kelapa, Jakarta Timur, daerah Kalimalang Duren Sawit sana. Itu ternyata belum ada bangunan. Dia bilang sudah groundbreaking, tidak. Nah, ternyata digeser itu ada persoalan. Akhirnya mau dipakai proyek apartemen yang bermasalah dan diklaim itu jadi rusun. Itu dipersoalkan, ramai sekali waktu sekitar 3 tahun lalu, ya, 2,5 tahun lalu lah, ya, itu. Nah, kemarin muncul lagi persoalan, justru sudah ditangkap, kan gitu ya, persoalannya jelas, ada bukti awal bahwa terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk proyek rumah DP 0 rupiah tersebut yang akan dibeli di daerah Pondok Rangon, Cibubur, Jakarta Timur. Jadi memang karena proyeknya sudah dari awal bermasalah, ya terus sampai hari ini bermasalah. Kenapa? Karena emang ini cuma proyek pencitraan, ya, proyek pencitraan dan proyek untuk cari uang yang dilakukan oleh Anies Baswedan gitu. Pertama kan ini awalnya sebetulnya kasusnya bukan dari KPK, ya, ini dari Bareskrim yang membuka awal dan itu dilimpahkan ke KPK. Saya justru bertanya nih, KPK kok jadi lamban gitu ya, justru Polri yang cepat, gitu, ya. Nah, ke depan KPK harus memperdalam kasus ini. Kenapa harus memperdalam? Ini tidak mungkin hanya melibatkan sampai direkturnya PT Saranajaya. Karena memang PT Saranajaya sejak lama itu jadi kantongnya Gubernur DKI Jakarta atau pejabat Pemprov DKI Jakarta. Jadi harus digali nih, ini uang kemana saja, siapa yang terlibat. Saya yakin betul ini bukan cuma di level dirut, bisa saja sampai gubernur. Harus dicek, karena ini kan proyek-proyek yang dibanggakan oleh gubernur kan, oleh Anies Baswedan gitu. Jadi ajang pencitraan kampanye dia kan. Nah, ini harus dicek sampai ke sana. Kedua, PT Saranajaya ini memang tadi saya bilang, ini kantongnya pejabat Pemprov DKI Jakarta. Ini sebenarnya mafia. Harus dicek korupsi apa lagi dalam pengadaan tanah yang lain. Karena banyak loh kasus-kasus pengadaan tanah yang dikorupsi oleh PT Saranajaya loh selama ini. Bukan di persoalan pengadaan tanah untuk rumah DP 0 rupiah, banyak sekali. Beberapa tahun lalu saya menerima kasus laporan dari warga Jakarta di daerah Buaran sana, tanahnya dirampas oleh PT Saranajaya, nggak dibayar, gitu, dijual begitu aja. Nah, jadi ada dua, harus dicek keterlibatan dalam korupsi kasus pengadaan tanah untuk rumah DP 0 rupiah, ya. Jangan berhenti sampai di direkturnya PT Saranajaya saja. Itu pertama ya, harus cek sampai ke gubernur keterlibatannya. Karena ini proyek gubernur soalnya kan, pengadaan rumah DP 0 rupiah. Kedua,
harus digali lagi korupsi dan tanah di mana lagi yang sudah dilakukan oleh PT Saranajaya. Ya, jadi ini pintu masuk untuk membongkar korupsi besar yang ada di tubuh Pemda DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta. Ya, beberapa tahun lalu saya mendapat laporan ya dari warga yang tanahnya dirampas. Ya, dirampas oleh PT Saranajaya di daerah Buaran, Jakarta Timur. Tapi mereka, saya sempat menemani mereka hampir setahun ya untuk memperjuangkan supaya diganti, dibayar oleh PT Saranajaya, tidak dibayar. Bayangin, inilah permainannya. Dan itu juga bisa juga terlibat PT Saranajaya dalam kasus indikasi korupsi atau penyelewengan di tahap pertama tadi yang saya katakan. Ya, waktu itu kan mau dibangun di daerah Pondok Kelapa, Pondok Kopi sana, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ternyata itu apartemen yang bermasalah. Nah, ini kan berarti PT Saranajaya juga bermain mata kan. Dia mau tipu-tipu. Dia bilang ini rumah DP 0 rupiah, tapi sebetulnya itu proyek apartemen yang bermasalah. Gitu. Tadi saya katakan perlu KPK tidak berhenti hanya di level di direkturnya PT Saranajaya. Ini harus diperiksa sampai memeriksa Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Kenapa? Karena kasus ini berada dalam pusaran proyek kebanggaan pencitraannya Anies Baswedan waktu kampanye. Ya, proyek apa? Proyek pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 rupiah. Jadi ya nggak mungkin lah berdiri sendiri gitu ya. Kalau ini kasus korupsinya berdiri sendiri, hanya seorang diri dirut saja, itu sudah terbongkar seharusnya sejak lama, sejak 2 tahun lalu, atau tidak paling tidak 2,5 tahun lalu ketika program ini mulai. Ya, waktu di proyek mau mengganti dengan apartemen bermasalah. Ya, kenapa begitu lama? Ya, korupsinya baru terbongkar kan gitu ya? Karena korupsi yang dilakukan di Pemprov DKI Jakarta itu dilakukan secara terorganisir dan sistematis dan berjamaah. Banyak. Jadi susah terbongkarnya. Makanya sekali terbongkar harusnya dibongkar betul-betul. Ya, ini dilakukan secara terorganisir. Siapa saja? Nah, ini kan gampang sebetulnya. Kalau KPK mau ya kalau cuman sampai di level direkturnya PT Saranajaya, berarti hanya KPK mengamankan Anies. Ya kan, mengamankan Anies Baswedan. Tidak mau membongkar tuntas kasus korupsi yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Sebetulnya kan KPK harusnya lebih hebat, ya, karena banyak informasi sudah dilaporkan ke KPK kasus-kasus korupsi di Pemprov, tapi tidak pernah ada yang dibuka. Ini dipaksa dibuka karena dikirim oleh Bareskrim, gitu. Banyak kok kasus-kasus korupsi yang dilakukan ya, yang indikasi korupsi ya di Pemprov DKI Jakarta. Satu, yang kalau ini sih lebih besar, kalau yang kasus tanah ini kecil lah. Ini kasus pengadaan untuk dana Formula E, ya, Formula E itu dana stoknya sudah hampir 500 miliar rupiah. Itu nggak jelas sampai sekarang. Dan itu menggunakan pengalihan dari dana banjir ya, untuk pengelolaan dana banjir. Itu dialihkan ke proyek Formula E. Itu sekitar 500-an miliar rupiah. Kedua, proyek renovasi kawasan Monas yang 2019 lalu juga kan, itu sekitar 140-an miliar ya. Lebih besar ini, itu udah banyak media mengangkat kan. Tapi KPK tidak juga bergeming untuk memeriksa kasus ini. Malah yang ini dapatnya dari Bareskrim. Untung Bareskrim melakukan penyidikan awal, membongkar di tahap awal. Kalau tidak mungkin lolos juga karena KPK-nya juga tidak begitu merespon.
Saya yakin banyak kasus, karena saya juga pernah beberapa kali melaporkan kasus korupsi di yang indikasinya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau yang kecil-kecil banyak, misalnya kemarin terbongkar dengan kasus penangkapan pemain skateboard itu kan, ada katanya tempat berlatih skateboard atau skatepark ya, di daerah Pasar Rebo itu menghabiskan dana 14 miliar, tapi cuma dia bikin tumpukan semen gitu aja di kolong flyover di Tanah Pasar Rebo itu 14 miliar, bayangin. Loh iya dong, KPK itu kan harusnya berpikirnya sudah sistematis dalam mengungkap ini, kan tahu betul bahwa korupsi itu dilakukan tidak sendirian, ya, tidak sendirian. Kalau sendirian itu bisa terbongkar cepat, ya. Pasti ini melibatkan banyak orang dan terorganisir, makanya lama baru terbongkar, sulit terbongkar karena kompak semua lakukan itu gitu kan. Kedua, ya perencanakan betul kan, sistematis kan, begitu.